Alasan saya memilih Ganjar Mahfud, ya bukan karena Ganjar ini adalah Superman atau sosok leader yang sempurna, bukan. Tapi karena Ganjar ini adalah pilihan realistis, apalagi Ganjar ini dilengkapi oleh Pak Mahfud MD yang juga adalah pemimpin yang lengkap. Nah, saya memilih Ganjar lebih kepada karena saya tidak ingin Anies Baswedan dan Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia. Walaupun Ganjar ini punya kekurangan, saya meskipun melihat Ganjar ini membuat saya kecewa beberapa bulan sebelumnya, ya kan? Karena sebagai orang yang pernah belajar ilmu politik, ya, jurusan hubungan internasional, saya sangat kecewa dengan Ganjar. Karena belum apa-apa, belum jadi presiden aja sudah menolak Israel. Ya, belum apa-apa sudah buat barrier ya terhadap hubungan internasional. Kita tahu Israel ya secara behind ya internasional menguasai dunia, baik secara bisnis, ya, politik, militer. Dia memiliki kapasitas untuk menguasai dunia. Tapi belum jadi presiden, Ganjar sudah menolak Israel, ya kan? Kontra terhadap apa yang kita harapkan, politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, ya kan? Kita tahu dalam hubungan internasional kita harus menjalin hubungan yang baik dengan seluruh negara di sekitar kita. Karena apa? Kita ini negara yang tidak berdiri sendiri. Kita punya tetangga, kita punya teman yang saling ketergantungan itu ada. Kita butuh negara lain untuk membantu kita. Karena kita tidak menyediakan semua yang kita butuhkan ada di dalam negeri. Maka politik internasional yang terbaik adalah tujuannya adalah internasional, atau tujuan dari politik luar negeri kita adalah national interest. Ya, kita harus menangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Dalam kaidah internasional, satu musuh itu kebanyakan, 1000 teman itu kurang. Nah, kita sebagai negara berdaulat, adil dan makmur, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan seluruh negara-negara di luar sana, ya kan? Bila perlu satu negara pun tidak ada yang menjadi musuh kita. Nah, politik bebas dan aktif kita adalah kita bebas, ya, tidak terikat oleh satu kubu atau kubu yang lain. Konteksnya dulu pada saat perang dingin, kita tidak memihak blok barat, tidak memihak blok timur. Kalau konteksnya sekarang perang antara dua negara bilateral, ya misalkan Ukraina dan Rusia, kita tidak memihak Rusia, kita tidak memihak Ukraina. Konflik Israel Palestina, kita tidak memihak Israel, kita juga tidak memihak Palestina. Tapi apa yang kita lakukan? Ya, bebas itu. Kita memihak kepada kemanusiaan. Itu yang paling benar, ya kan? Kita tidak memihak satu kubu atau kubu yang lain, tapi kita memihak kepada kemanusiaan. Aktifnya kita di mana? Aktif kita membela kemanusiaan itu, ya, mensupport, memberikan bantuan, memberikan support bagi korban kedua belah pihak. Ada korban di pihak Israel, ada juga korban di pihak Palestina. Dua-duanya harus kita servis. Jangan kita lihat banyak dan sedikitnya. Tetap kita sebagai negara yang punya hubungan internasional yang baik, kita harus melakukan apa yang sesuai dengan mandat politik luar negeri kita, yaitu bebas dan aktif. Nah, ini yang membuat saya kecewa dengan Ganjar pada saat itu. Tapi kekurangan Ganjar itu masih lebih baik daripada Anies dan Prabowo. Masih lebih banyak kebaikan atau sisi positifnya Ganjar dibanding dengan Anies dan Prabowo. Nah, kita lihat Anies 5 tahun di Jakarta ini. Ya, saya sebagai orang Jakarta melihat jauh sekali dari apa yang dia janjikan. Problem Anies adalah problem integritas. Apa yang dia janjikan, apa yang dia kampanyekan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, dan kita bisa lihat nanti ketika dia kampanye janji-janjinya manis-manis semua. Dia akan mengulang peristiwa 2017, ya kan, di mana dia kampanye luar biasa, debat pintar sekali, omongnya manis sekali, menjawab pertanyaan paling top Anies. Tapi begitu terpilih dan melakukan apa yang menjadi janji-janjinya itu nol besar. Jadi saya tidak ingin memilih Anies itu sebagai presiden, karena saya sudah pengalaman melihat sepak terjang Anies di Jakarta ini jauh panggang daripada api. Kemudian Prabowo adalah sosok yang bertentangan dengan reformasi. Dia adalah aktor antagonis daripada reformasi. Saya adalah mahasiswa di zaman reformasi. Kita berjuang untuk melanjutkan atau menjalankan reformasi dengan agenda berantas korupsi dan nepotisme, ya kan? Kita berjuang untuk membawa Indonesia lebih bebas, ya. Kebebasan pers terjadi, kita bisa bebas berbicara, ya, dialektika itu berkembang, ya kan? Tapi sosok yang kita hadapi waktu itu adalah Pak Prabowo, dia sebagai Letnan Jenderal Kopassus pada saat itu, ya
kan? Dia berhadapan dengan mahasiswa. Kemudian pada saat Soeharto lengser, dia berusaha mempertahankan rezim itu. Buktinya dengan dia berencana melakukan kudeta militer. Oleh sebab itu pada saat itu presiden yang menggantikan Soeharto, Pak Habibie, menginstruksikan Pak Wiranto untuk memecat Pak Prabowo. Nah, ini yang tidak ingin kita ulangi. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia adalah aktor yang akan melanjutkan reformasi. Dia tidak pernah bertentangan dengan Soeharto. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau dia jadi presiden, dia akan kembali lagi mengulang ya, apa yang dilakukan rezim Soeharto. Tentu kita tidak ingin itu terjadi lagi. Dan kemudian program-program yang dilakukan, yang dijanjikan Prabowo juga tidak meyakinkan saya. Semua itu pragmatis, ya kan? Menjanjikan hal-hal yang di luar nalar kita. Makan siang gratis lah, ya, transportasi gratis lah, BBM semua gratis lah, subsidi segala macam. Kita pingin yang realistis lah, seperti Ganjar, ya kan? Dia sudah pernah melakukan itu di level provinsi. Dia mengulang lagi, ya kan, dengan anggaran yang besar, power yang besar, ya kan, kapasitas yang lebih besar. Problem-problem itu semua sudah dijalankan oleh Ganjar. Nah, Prabowo ini belum pernah menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, sehingga dia banyak menjanjikan ini itu. Pada realitanya nanti ketika dia menjabat, katakanlah ya, amit-amit kalau dia menjadi presiden, dia akan hadapi persoalan yang banyak yang di luar daripada apa yang dia janjikan. Nah, makanya kita perlu pemimpin yang berpengalaman seperti Ganjar, ya kan? Dia sudah pernah mengalaminya itu di provinsi, ya kan? Dia sudah pernah mengalaminya menghadapi dengan DPR segala macam, karena dia juga 10 tahun menjadi anggota DPR RI. Jadi pilihan saya bukan karena Ganjar ini perfect man, ya kan, superman, tapi karena saya tidak ingin Anies maupun Prabowo itu jadi presiden Republik Indonesia. Ganjar adalah pilihan realistis, lebih perfect lagi, lebih sempurna lagi, karena dia dilengkapi oleh Pak Mahfud MD yang juga memiliki profil yang lengkap. Untuk itu menurut saya sangat ideal untuk memilih Ganjar dan Mahfud untuk jadi Dwi Tunggal Republik Indonesia di tahun 2024 yang akan datang.